Ya, shalom. Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam ya buat Indonesia. Saya mau menyapa selamat pagi buat Amerika karena di sini juga ada yang dari US, Pak Daniel ya. Selamat pagi buat Amerika. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita melanjuti pelajaran sejarah penebusan ya. Hari ini pelajarannya sangat bagus menurut saya karena pelajaran ini dulu sangat memberkati hidup saya waktu 6-7 tahun yang lalu ya. Saya menemukan mengenai artinya Henok yang tidak mengalami maut. Nah, di situ Bapak Ibu saya mengambil kesepakatan ya dalam diri saya sendiri. Saya mau mau mengalami apa yang seperti yang dialami Henok ya. Tentunya bukan yang terangkat tapi ya yang akan diubah nanti dan akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ada hal-hal yang menarik yang akan diungkapkan dalam pelajaran ini. Tetap stay bersama kami karena narasumber kami, dosen Pak Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kepada kami, kepada kita semua pelajaran hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Aras. Nah, Pak Aras, kami meminta kesediaan Anda untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di season terakhir ini. Kami berkumpul di Zoom sama Adonai dan link-link yang terkait. Kami siap diisi dengan firman-Mu. Biarlah kami, hidup kami, hati kami seperti bejana yang terus diisi oleh firman Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin dewasa dalam Engkau, semakin mengenal Engkau penebus kami, dan kami boleh jadi saksi-saksi-Mu ke dunia yang sudah tercemar ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Pastor Yudi Lengkong. Biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema sejarah penebusan akan membuka rahasia kerinduan Bapa di surga untuk kami pahami firman-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kau pasti punya planning buat kami yang ada di sini. Biarlah kami bersatu, Roh Kudus, supaya kerajaan Allah boleh kami ambil bagian masing-masing dengan posisi kami masing-masing. Dan juga Ibu Heni yang memimpin acara ini dari awal ke akhirnya juga Engkau urapi. Setiap perkataannya boleh menjadi berkat buat kami yang mendengar. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ini, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Engkau. Dan juga Engkau urapi juga Bro Trinity Codex yang mengawasi IT dan perlengkapan yang lain supaya terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak. Romo yang kudus, hinggaplah diam di dalam Zoom sama Adonai. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Aras yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan ya. Sebelum kita mempelajari mengenai Henok yang tidak mengalami maut, mari kita melihat sekilas mengenai profil narasumber kami, dosen Yudi Lengkong. Silakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Pendeta Yudi B.M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di
the Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry, Demin, di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Giasmos Mission. Terima kasih untuk penayangan profile picture dari narasumber kita. Sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau ya, udah terlalu banyak menurut saya. Saya juga senang sekali Pak Pendeta Yudi menyediakan waktu buat Jum Sema Adonai yang banyak memberkati orang-orang. Melalui pengajaran sejarah penebusan ini sudah banyak yang mendaftar untuk belajar sejarah penebusan melalui video 1 minggu 1 kali ya. Dan laporan dari mereka sangat senang sekali karena apa? Ternyata melalui pengajaran sejarah penebusan ini mereka bisa melihat isi Alkitab ya. Alkitab itu isinya apa dan sangat luar biasa. Tetap bersama kami, Anda akan merasakan sendiri. Pengajaran ini adalah ungkapan pertama sekali, penyingkapan pertama di dunia untuk Anda supaya Anda tidak ketinggalan. Tetap semangat ya, saya tahu udah terlalu malam, udah sesi yang terakhir untuk hari ini ya, tapi saya percaya dengan urapan Roh Kudus ya kita akan dimampukan menyerap pelajaran yang penting sekali buat kita ketahui. Untuk Bapak Pendeta Yudi, Shalom ya. Saya percaya Bapak Pendeta Yudi ada dalam keadaan baik saat ini ya. Saya tahu kesibukan Bapak Pendeta hari ini habis ngajar di tempat lain. Hari ini penuh juga sesennya dan ini sesen yang terakhir untuk hari ini. Saya percaya Pendeta Yudi masih punya energi ya untuk mengajar kami. Untuk saat ini Pak Pendeta Yudi kami serahkan ini untuk Bapak bisa memaparkan pengajaran ini kepada kami. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Heni. Shalom saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di malam hari ini, mungkin di pagi hari di beberapa tempat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sejarah penebusan. Jadi kita akan melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Tema hari ini adalah Henok yang tidak mengalami maut. Ini adalah sesi yang keempat yang kita rencanakan dari 6 sampai 7 pertemuan. Baik, jadi kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 5, dikatakan bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi berdasarkan Ibrani 11 ayat yang kelima, temanya adalah Henok yang tidak mengalami kematian, dia tidak mengalami maut. Sekali lagi kita sedang mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Secara khususnya kita mempelajari Alkitab dengan metode yang diberikan oleh Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan. Kita sementara bicara tentang buku yang pertama, yaitu silsilah di Kitab Kejadian. Kalau kita flashback lagi mengenai silsilah di Kitab Kejadian ini, di Kejadian pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama, di situ dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Daftar keturunan Adam. Di dalam bahasa Ibrani, kata daftar itu adalah sheper. Sheper di sini menunjuk kepada dokumen resmi, buku atau kitab di dalam bahasa Ibraninya. Tetapi kita tahu bahwa daftar silsilah di Kejadian pasal 5 itu hanya 1 lembar. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sebuah buku.
Artinya, ada banyak informasi yang bisa didapatkan di dalam daftar silsilah ini sehingga layak disebut sebagai sebuah buku, ya, sebagai buku. Kenapa? Karena Kejadian pasal 5 itu mengcover sejarah dari Adam sampai Nuh sekitar 1056 tahun, 1056 tahun. Makanya dikatakan buku silsilah. Ya, ini lewat arti nama mereka dan bagaimana hubungan keturunan sebelum dan sesudah, bagaimana hubungan mereka, serta arti nama mereka, kemudian informasi tambahan yang bisa didapatkan mengenai tokoh-tokoh ini, beberapa tokoh ini, maka kita bisa melihat seperti apa kehidupan mereka, lebih lagi kita bisa menemukan bagaimana penyelenggaraan penebusan dari Allah itu mengalir lewat kehidupan mereka. Dan ini semua disiratkan lewat nama-nama mereka serta dukungan-dukungan ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk memiliki buku ini, silsilah di Kitab Kejadian, yang mau berbahasa Inggris pun bisa dicari, The Genesis Genealogies. Genesis Genealogies. Ada sekitar 18 sampai 22. Terakhir saya tahu 22 bahasa telah diterjemahkan, dan yang terakhir mungkin akan ada dalam bahasa Iran, bahasa Arab, dalam bahasa Prancis, dan ada beberapa bahasa lagi saya lupa. Nah, ini sangat membantu kita di dalam memahami Alkitab. Dan ada referensi yang diberikan kepada kita, silsilah di Kitab Kejadian, pasalnya yang Kejadian pasal 5 dan pasal 11, semua disusun dalam bentuk tabel sehingga membantu kita dalam memahami apa makna di balik angka-angka atau tahun-tahun kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kebenaran Alkitab yang ditemukan di dalam Kejadian pasal 5, bahwa ada bukti-bukti Adam telah bertobat. Ada bukti-bukti Adam telah bertobat. Silakan mengikuti videonya di channel Shema Adonai. Kemudian bagi yang belum mengikutinya, kemudian kita juga telah melihat bagaimana warisan iman, bukan hanya iman saja, tetapi iman pertobatan itu telah terjadi dari Adam sampai kepada Lamek generasi ke-9, ayahnya Nuh. Bahwa mereka, Adam dan Lamek ini, Adam generasi pertama dan Lamek generasi ke-9, hidup semasa selama 56 tahun. Bukan hanya hidup semasa, tetapi mereka juga mewariskan iman. Nah, ada bukti yang kita bisa temukan, yaitu di Kejadian pasal 5 ayat yang ke-29. Kejadian 5 ayat 29. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan mengenai Adam dan Henok. Mengenai Adam dan Henok. Mengenai Henok ini tidak banyak informasi sebenarnya di dalam Alkitab. Tetapi meskipun terlihatnya hanya sedikit informasi, tapi lewat kita mempelajari, mendalami mengenai Henok ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dia dan rahasia tentang dia diubah. Dia diangkat hidup-hidup ke surga, gitu ya. Beberapa fakta mengenai Adam dan Henok. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24, kita bisa lihat bersama-sama tentang fakta-fakta ini. Tentang Adam dan Henok. Jadi ketika Adam berumur 622 tahun, Henok lahir. Ketika Adam berumur 687 tahun, Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Ketika Adam mati di umur 930 tahun, Henok berumur 300 tahun. Ketika Henok berumur 365 tahun, dia diubah. Dan ini setelah kematian Adam telah berlalu 57 tahun. Nah, untuk membantu kita bisa lihat bagannya seperti ini. Oke, jadi ketika Henok lahir, jika satu tabel ini, satu bagan ini merupakan kehidupan 365 tahun dari Henok,
Maka Henok lahir itu ketika Adam berumur 622 tahun. Kemudian ketika Henok itu berumur 65 tahun, waktu itu Adam berumur 687 tahun. Di situ apa yang terjadi? Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan kalau kita lihat apa arti dari angka-angka ini, ya, tahun-tahun ini, kita bisa melihat bahwa 200 dari antara 300 tahun Henok hidup berjalan bersama dengan Allah, selama 243 tahun Adam masih hidup dan menyaksikan bagaimana Henok hidup berjalan bersama dengan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat di situ bergaul, ya, bergaul dengan Allah. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya adalah berjalan, ya. Jadi selama 243 tahun Adam menyaksikan Henok hidup berjalan bersama dengan Allah. Artinya Henok hidup berjalan bersama dengan Allah masih disaksikan oleh Adam itu selama 243 tahun. Tetapi setelah Adam mati, Henok masih berjalan bersama dengan Allah selama 57 tahun. Selama 57 tahun. Kalau kita melihat Adam sebagai guru dari Henok, ya, mentor dari Henok, maka dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Dengan masih ada gurunya, itu diawasi atau dengan ada guru, dengan Adam masih ada sebagai guru, itu selama 243 tahun. Tetapi bahkan setelah gurunya tidak ada, Henok tetap dan masih hidup berjalan bersama dengan Allah selama 57 tahun sampai dia diangkat, di tahun dia diangkat ke sorga. Gitu ya, dia diangkat ke sorga. Jadi kita bisa melihat bagaimana Henok dia dari antara semua keturunan Adam, Henok telah sepenuhnya menyadari firman atau menyadari pewarisan iman yang dijalankan atau dilakukan oleh Adam, ya. Itulah keunikan dari Henok. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, format pencatatan silsilah Kejadian pasal 5 itu adalah setelah seorang tokoh itu hidup sekian tahun, dia mendapatkan anak, kemudian dia masih hidup sekian tahun, dia mencapai umur berapa tahun, lalu dia mati. Jadi ekspresi lalu ia mati di dalam Kejadian pasal 5 muncul 8 kali. Di ayat yang ke-5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, dan 31. Hal ini muncul, gitu ya. Ekspresi lalu ia mati muncul. Ini contohnya Kejadian pasal 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Berikutnya Adam, Seth, mencapai umur sekian lalu ia mati. Lanjut lagi, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, kemudian Metusala, Lamek, semuanya terdapat ekspresi dalam keterangan tentang mereka, lalu ia mati. Tetapi pada Henok, kata lalu ia mati tidak ditemukan. Kejadian 5 ayat 23 di situ dikatakan bahwa jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Seharusnya ada kata lalu ia mati, betul ya? Tetapi tidak ada di sini. Lanjutannya ayat 24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Cerita berikutnya itu ada di Ibrani 11 ayat yang kelima, pembacaan kita hari ini. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henok diangkat, dia tidak mengalami kematian.
Kenapa? Karena dia hidup berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat, Henok tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Allah. Karena dia berjalan bersama dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kalau kita lihat di situ muncul kata bergaul, seperti saya katakan, bahasa Ibrani adalah halak. Artinya pergi, datang, atau jalan. Pergi, datang, atau jalan. Dan kata ini ditulisnya sebagai yithalek. Yithalek menunjuk kepada meletakkan kehendak saya di bawah seseorang, kemudian saya ikut dari belakang. Kemudian saya ikut dari belakang. Nah, maka kita bisa melihat bahwa benar-benar Henok itu dia telah mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Dia telah berjalan bersama dengan Allah itu tanpa menonjolkan pikiran dia sendiri. Tanpa menampakkan kehendak dia. Tetapi hanya sepenuhnya ikut Tuhan. Sepenuhnya ikut Tuhan. Ya, maka seperti apa Henok itu, atau bagaimana Henok itu berjalan bersama dengan Allah? Bagaimana Henok berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama, Henok telah bertobat sepenuhnya. Henok telah bertobat sepenuhnya. Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Gitu ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan di dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang memiliki dua makna. Yang pertama itu berubah pikiran atau berbalik, ya, mengganti pikirannya atau berbalik, gitu ya, berbalik. Ini menunjukkan bukan hanya pertobatan lewat mulut, tetapi juga memperbaiki kehidupan kita, mengganti pola pikir, berbalik sepenuhnya. Yang kedua itu mengganti raja, mengganti raja. Bukan saya bukan saya menjadi raja atas diri saya sendiri, raja atas hidup saya sendiri, tetapi Allah, Yesus Kristus menjadi raja. Jadi ganti, mengganti raja. Dari mana kita bisa tahu bahwa Henok ini telah bertobat? Ini yang menjadi pertanyaan ya kan? Dari mana kita tahu Henok itu telah bertobat? Itu kita bisa ketahui lewat kehidupannya, ya, lewat kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa Henok baru hidup berjalan bersama dengan Allah ketika dia umur 65 tahun. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal yang kelima. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-25. Ayat yang ke-21 dikatakan begini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22 dikatakan apa? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini di dalam bahasa teks aslinya kata lagi itu tidak ada. Kata lagi tidak ada. Saya tidak mengerti kenapa LAI menaruh ini. Mungkin ada maksud gitu ya, ada maksud untuk mempermudah pemahaman, tetapi di dalam teks aslinya itu tidak ada. Kata lagi ini tidak ada. Seolah-olah apa? Seolah-olah sebelum Metusala itu lahir, Henok itu sudah berjalan, hidup bergaul dengan Allah. Tetapi dalam teks asli tidak demikian. Dia baru hidup bergaul atau berjalan bersama dengan Allah setelah Metusala lahir. Setelah Henok umur 65 tahun. 65 tahun. Maka kita bisa tahu bahwa apa? Sebelum Metusala lahir, Henok tidak hidup berjalan bersama dengan Allah. Dengan kata lain, 65 tahun di awal, 65 tahun kehidupan Henok, dia tidak hidup berjalan bersama dengan Allah.
Dia baru hidup berjalan bersama dengan Allah setelah Metusala lahir. Setelah Metusala lahir. Maka kita bisa melihat bagaimana setelah berumur 65 tahun, Henok itu mengganti pikiran dia. Dia berbalik. Dia berbalik. Dia mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Pikirannya selalu ikut pikiran Allah. Hatinya selalu terarah kepada Tuhan saja. Kalau kita melihat Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dibaharui dalam roh dan pikiran. Ketika kita menanggalkan manusia lama, artinya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita tinggal di dalam, kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Dalam pemahaman demikian, maka kita bisa lihat bahwa jika Henok itu hidup berjalan bersama dengan Allah, bergaul bersama dengan Allah, artinya dia telah mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikirannya. Dia telah menjadi manusia yang baru. Dia ada di dalam kebenaran dan kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Hanya dengan demikian kita bisa memahami bahwa apa? Henok hidup bergaul atau berjalan bersama dengan Allah. Bergaul bersama dengan Allah. Dia berubah dari kehidupan manusia lamanya. Dari tidak hidup berjalan bersama dengan Allah menjadi hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia menaruh semua kehendaknya, seluruh kehendaknya di hadapan Allah dan ikut dari belakang. Dia melayani kehendak Allah. Melayani kehendak Allah. Jika kita pun hari ini kita tidak menjadi satu pikiran dengan Allah, maka kita tidak bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Pikiran kita harus menjadi sama, gitu ya. Meskipun melayani dengan rajin, tapi pikirannya tidak sama. Apakah itu bisa dikatakan hidup berjalan bersama dengan Allah? Tidak kan? Roma 8 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Referensinya Yakobus 4 ayat yang keempat. Jadi orang yang bermusuhan dengan Allah, apakah bisa berjalan bersama dengan Allah? Tentu tidak, gitu ya. Tidak. Kain, dia hidup meninggalkan Allah. Dia pergi dari hadapan Allah sampai hari ini belum kembali. Ya. Belum kembali. Akan terpisah terus. Terpisah terus. Jadi pikiran dan hati yang dipenuhi dengan pikiran dunia, hati dan pikiran dipenuhi dengan hal-hal duniawi, tidak akan bisa berjalan bersama dengan Allah. Tidak akan bisa diubah. Tidak akan bisa. Ya. Jadi bertobat ini berbicara mengenai memikirkan kembali atau mengubah cara berpikir. Ya, cara berpikir. Kayak misalnya lagi salah jalan, kita putar balik kan? Nah, bertobat itu seperti itu. Itulah pertobatan. Makanya cara tercepat, ya, cara tercepat untuk ya balik itu adalah bertobat. Bertobat. Kebanyakan gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, misalnya mereka lagi pergi sama-sama di mobil, terus mereka salah jalan, bapak-bapak akan bilang apa? Kayaknya ini jalannya deh. Kayak ini jalannya. Jalan lagi. Terus ibunya bilang apa? Udah balik aja. Oh enggak, saya tahu kok. Ini jalannya. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai pada akhirnya satu titik apa? Oh ya, kita balik lagi aja. Balik lagi aja. Ya, sekarang enak ada Google Map, ada Waze, ada aplikasi yang membantu gitu ya. Tetapi aplikasi-aplikasi itu ada banyak di dunia untuk berbalik gitu ya kalau jalannya salah.
Di dalam jalan Tuhan, cara berbalik cuma satu. Apa itu? Apa aplikasinya? Pertobatan. Gitu ya, pertobatan. Jadi, bagaimana Henok berjalan bersama Allah? Yang pertama, dia telah sepenuhnya bertobat. Sepenuhnya bertobat. Yang kedua, dia harus menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu dengan Allah. Yesus mengatakan di dalam doanya di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Harus menjadi satu. Menjadi satu. Yesus dan Bapa satu. Yesus katakan, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus ingin supaya murid-murid pun menjadi satu. Menjadi satu dengan Allah, dengan Yesus. Sama seperti itu, menjadi satu, yang menjadi satu, memiliki makna yang mendalam. Makna yang mendalam. Menjadi satu dengan Allah, yang pertama, tujuannya harus sama. Tujuannya harus sama. Tuhan perginya kemana, kita pergi kemana, itu harus sama. Misalnya bapak, suami istri, ya mereka lagi ingin pergi, tetapi yang satu mau ke Amerika, yang satu pergi ke Indonesia. Beda tujuan jadinya. Betul ya? Tujuannya berbeda. Harus sama. Entah ke Indonesia, entah ke Amerika, itu tujuannya sama. Tujuan Tuhannya kemana, kita pun harus memiliki tujuan yang sama. Henok dan Allah memiliki tujuan yang sama. Henok memperhatikan hal itu dan dia mengikutinya. Kemudian yang kedua, caranya harus sama. Caranya harus sama. Sama-sama mau pergi ke Amerika, misalnya. Tujuannya sudah sama. Tetapi istrinya naik pesawat, suaminya pakai kapal laut. Caranya berbeda. Betul ya? Berbeda. Kita perlu menjalani kehidupan yang sama dengan Allah. Cara sesuai dengan cara Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, seperti ini. Jadi caranya harus sama. Yang ketiga, hati harus sama. Hatinya harus sama. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka untuk mencari tahu hati Allah, benar-benar harus mencari di dalam Alkitab. Seperti yang Bapak Ibu sedang laksanakan dan jalankan hari ini. Ya memang sudah capek gitu ya. Ini terima kasih telah bertahan. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Kelas yang terakhir saya dengar tadi, ya. Tapi saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat bagi mereka yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, jadi caranya hatinya sama. Henok memiliki hati yang sama dengan Allah. Memiliki hati yang sama dengan Allah. Kita perlu ingat bahwa apa? Henok itu bukannya dia hidup menyendiri di gunung sana, kemudian dia tidak lagi ada siapa-siapa, gitu ya. Ingat, Henok ada keluarga. Dia perlu menghidupi istri dan juga anak-anaknya. Dia bukan cuma punya satu anak, dia punya banyak anak. Ya. Harus memberi makan mereka. Dia memiliki tanggung jawab. Tetapi di saat yang sama, dia memiliki hati yang sama dengan Allah. Memiliki hati yang sama dengan Allah. Untuk mencari tahu hal itu bagaimana? Tentu dia perlu tanya kepada Adam. Perlu tanya kepada Adam. Dialah, Adamlah menjadi guru dia, mentor iman dia. Ya. Kemudian yang keempat, kecepatannya harus sama. Kecepatannya harus sama. Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya apa? Jika Tuhan ingin kita cepat, kita harus cepat. Jika Tuhan ingin kita perlahan-lahan, maka kita perlu perlahan-lahan. Kenapa?
Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan. Tuhan tahu. Makanya kita pun harus memahami hal ini. Pada akhirnya Amos 3:3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? New King James Version, can two walk together unless they are agreed? Bisakah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka kalau mereka tidak setuju, telah menyetujui, telah bersepakat? Betul ya? Maka Henok, dia telah hidup, ya, dia telah hidup dengan memahami kehendak Allah. Dia memiliki tujuan yang sama, dia memiliki pikiran yang sama, cara yang sama, dan kecepatan yang sama. Kecepatan yang sama. Contoh lainnya kalau kita lihat Daud, dia selalu mengejar hati Allah. David who chased the heart of the Lord. Ya. Selalu apa? Mengejar, mencari tahu hati Allah. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian memiliki hati yang sama seperti yang Daud miliki. Ya, mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Henok bisa berjalan bersama dengan Allah? Seperti apa? Dia memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, di sini, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sekarang, imannya berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, iman seperti apa yang dia miliki? Ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Henok, dia telah menghadap kepada Allah. Dia mencari Allah. Dan apa? Dia memiliki dua iman ini. Apa? Yang pertama, dia percaya Allah ada. Yang kedua, dia percaya Allah memberi upah bagi dirinya yang sungguh-sungguh mencari Allah. Sungguh-sungguh mencari Allah. Henok melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Yesus memberitahukan apa? Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya. Di dalam Alkitab setidaknya ada dua hal yang berkenan kepada Allah. Ya, berkenan kepada Allah. Yang pertama itu, ya, dari antara banyak hal yang lain gitu, kita bisa lihat, tetapi dua hal yang kita bisa perhatikan malam hari ini. Yang pertama, persembahan yang hidup dan yang kudus. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati berbicara mengenai kekudusan kita, mengenai ibadah kita, mengenai penyembahan kita. Ya. Kita harus hidup, ya, kita harus hidup. Ibadahnya harus hidup, kita pun harus hidup. Caranya gimana? Yesus harus hidup di dalam kita. Yesus harus hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Betul ya? Luar biasa. Itu sebabnya ketika menyembah, fokus kita hanyalah kepada Allah. Kelas kita ini pun fokusnya kepada siapa? Hanya kepada Yesus Kristus saja. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, keinginannya. Hanya berserah kepada Allah saja. Tidak ada lagi diri kita. Tidak adalah egois, tapi hanya apa? Tuntunan Roh Kudus saja. Ya, kita ikut itu saja. Hal yang berikutnya, menginjil. Menginjil. Ini hal yang berkenan bagi Allah.
Lukas 15 ayat 7, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita semua dari sudut pandang Allah, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita sedang dipersiapkan sebagai hamba-hamba Allah. Itu sebabnya kita perlu mengabarkan kabar baik. Lebih lagi kita menyampaikan firman Tuhan yang dibukakan bagi kita, yang dijelaskan dengan detail kepada kita untuk melihat Alkitab dari sudut pandang bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa melihat Alkitab dari sudut pandang Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Menebus kita. Pertanyaannya, apakah Henok menginjil? Ini pertanyaannya kan? Apakah Henok menginjil? Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Di sini kata bernubuat di dalam bahasa Yunani itu adalah prophetweo, artinya menerima sebuah inspirasi ilahi atau menyampaikan pesan ilahi. Artinya dia berbicara. Dia menyampaikan pesan dari Allah. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bayangkan. Kitab Yudas menyatakan hal ini. Isi pesannya apa? Tuhan akan memberikan penghakiman. Penghakiman katanya. Ini isi pesannya. Penghakiman Tuhan akan datang. Penghakiman ini bukan hanya berbicara tentang menghukum mereka yang jahat. Bukan hanya itu. Ketika kita di hadapan pengadilan, apakah kita langsung divonis? Tidak kan? Kita akan dinilai. Kita akan dinilai apakah kita benar atau salah. Betul ya? Jadi penghakiman Tuhan akan datang. Tuhan akan menghakimi. Artinya Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang hidup benar. Tetapi akan menghukum bagi mereka yang salah. Inilah penghakiman Tuhan. Tuhan akan datang dan beribu-ribu orang kudusnya. Maka Henok dia telah menjadi orang yang tokoh yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 menyatakan bahwa nafiri akan berbunyi dan kita semua akan diubah katanya. Rasul Paulus memikirkan itu akan terjadi. Ubah hidup kekal, tidak mengalami maut akan terjadi di zaman dia. Tetapi dia sadar bahwa itu akan terjadi bukan di zaman dia, tetapi di akhir zaman. Di akhir zaman. Bagi kita semua pun ada suatu harapan. Ada harapan bahwa apa? Bahwa hidup kekal akan diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jika kita mati sebelum waktunya, maka ada pengharapan kebangkitan. Meskipun mati, kita akan hidup lagi. Kita akan bangkit dan hidup kekal bersama dengan Allah. Tetapi ketika kita masih hidup dan Tuhan datang, bukankah kita akan menerima ubah hidup kekal itu tanpa mengalami maut? Benar ya? Seperti Henok dan Elia. Seperti Henok dan Elia. Maka kesimpulannya bagi kita adalah Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Kapan? Sejak Metusala lahir. Jadi Metusala ini mengambil suatu titik balik yang sangat penting bagi Henok. Sejak Metusala lahir. Kejadian 5 ayat 21 sampai 22. Coba kita lihat. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22. Dan Henok hidup bergaul bersama dengan Allah selama 300 tahun. Kata lagi saya tidak baca. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Metusala ini? Arti nama Metusala itu ada dua. Yang pertama, Mat dan Sela ini memiliki makna pelempar lembing. Pelempar lembing. Jadi
lembing itu dilempar untuk apa? Menunjuk kepada satu titik, menunjuk kepada suatu titik yang dituju, ya. Lembing, lempar lembing, ya, gitu ya, untuk jauh dan sampai ke titik yang ditentukan, yang diharapkan, yang ditentukan. Tetapi makna yang berikutnya itu adalah mut dan salah, yang artinya ketika dia mati, penghakiman. Ketika dia mati, penghakiman atau dunia berakhir. Dunia berakhir. Arti nama Metusalah memberikan kita dua pelajaran. Bahwa apa? Bahwa selama Metusalah masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Selama apa? Metusalah masih hidup. Kenapa? Karena jika dia mati, akhir dikirim. Atau ya kiamat, dunia berakhir. Yang kedua, peringatan bahwa apa? Akhir zaman bisa datang kapan saja. Sehingga Metusalah dia menjadi tanda akhir zaman. Dia bernubuat mengenai hari akhir lewat tubuh dia. Lewat kehidupan dia. Dia bisa mati kapan saja. Bisa mati kapan saja. Dan ingat, Metusalah bertemu dengan Nuh. Metusalah anaknya adalah Lamek. Terus cucunya Metusalah siapa? Nuh. Jadi ketika Nuh dia membangun Batra, ya, ketika dia membangun Batra, ketika anak-anaknya Nuh membangun Batra, jika mereka itu sementara mengalami down di dalam kehidupan mereka ketemu Metusalah. Misalnya Metusalah bilang, oh gitu ya, wah akhir-akhir ini kakek Metusalah ini kayak rasanya udah nggak enak badannya. Bagaimana coba? Semua langsung rajin lagi. Kenapa? Karena Metusalah menjadi tanda akhir zaman. Tanda ketika dunia berakhir. Kakek Metusalah, kakek kiamat. Ya, kalau dia mati, dunia selesai. Wow. Makanya ada orang-orang yang memperhatikan nubuat tersebut. Ada yang tidak. Ada yang memperhatikan dan ada yang tidak. Inilah faktanya. Di zaman Yesus ada yang menerima Yesus, ada yang tidak. Di hari akhir ada yang mengikuti Yesus sampai akhir, ada yang menyerah. Ada yang bertahan sampai akhir, ada yang tidak. Ada yang tetap di dalam kumpulan orang benar, tetapi ada yang jahat yang dikeluarkan dari kumpulan orang benar. Maka kita bisa lihat bahwa Metusalah, kalau kita lihat ya Metusalah ketika dia berumur 187 tahun, Henok tidak bertemu dengan Nuh ya. Nuh tidak bertemu dengan Henok. Jadi Metusalah berumur 187 tahun, Lamek lahir. Lamek berumur 182 tahun, siapa lahir? Nuh lahir. Jadi umur Metusalah waktu Nuh lahir itu berapa? 187 tambah 182. Berapa ini? 369. 369 tahun. Ketika Metusalah umur 369 tahun, siapa lahir? Cucunya lahir. Kemudian apa yang terjadi? Waktu Nuh umur 600 tahun, air bah terjadi. Air bah terjadi. Pada waktu itu, tahunnya bertepatan, kalau kita lihat, waktu Nuh lahir, Metusalah umur berapa? 369. Ketika Nuh umur 600, umurnya Metusalah berapa? 369 tambah 600 kan? 969. Jadi Metusalah di tahun dia mati, air bah terjadi. Air bah terjadi. Ya.
air bah terjadi. Ini suatu hal yang kalau kita lihat benar-benar terjadi sesuai dengan sesuai dengan nubuat dari siapa? Papanya Metusala. Ya, dia kasih nama Metusala. Ketika anak ini mati, akhir dikirim. Penghakiman terjadi. Henok bernubuat bahwa apa? Tuhan akan datang menghakimi dengan beribu-ribu orang berusaha menghakimi, ya menghakimi. Dia akan membawa penghakiman katanya. Situasi zamannya Nuh itu seperti apa? Nanti bisa baca di Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai 16. 14 sampai 16. Seperti itulah zamannya Nuh. Dan kalau kita lihat zaman sekarang nggak jauh beda. Gitu ya, nggak jauh beda. Nanti itu tinggal dibaca aja di rumah. Maka kalau kita lihat untuk hidup berjalan dengan Tuhan, dengan Allah, perlu kesadaran akan akhir zaman. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu itu akan muncul, anti Kristus itu akan muncul, dan mereka akan bilang apa? Kapan Tuhan mau datang? Dari dulu juga bilang mau datang, nggak datang-datang tuh. Dari dulu sejak dunia dijadikan, diciptakan sampai hari ini nggak ada yang berubah. Semuanya tetap sama. Ini yang Rasul Yohanes sampaikan. Akan muncul itu dan sudah muncul katanya. Sudah muncul. Hari ini kita perlu menjalani kehidupan yang apa? Sadar bahwa Yesus akan datang dan dunia akan berakhir. Makanya kita perlu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti halnya Henok. Seperti ini. Kesadaran berikutnya yang kita perlu miliki ada apa? Ini merupakan suatu penghiburan sebenarnya. Adam, dia gagal hidup berjalan bersama dengan Allah di dalam Taman Eden. Betul ya? Di dalam Taman Eden dia gagal. Adam gagal hidup berjalan bersama dengan Allah. Tetapi Henok, dia berhasil hidup berjalan bersama dengan Tuhan di mana? Di luar Taman Eden. Kita semua ada di dalam Taman Eden atau di luar? Kita di luar Taman Eden kan? Artinya apa? Jika Henok berhasil, maka kita pun ada kesempatan yang sama untuk berhasil hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi, saya berdoa dan memberkati kita semua, kiranya kita hidup mempelajari bagaimana Henok hidup berjalan bersama Allah, lihat pertobatan kita setiap hari, lihat memiliki kehidupan yang menyembah, lihat kehidupan kita yang menginjil. Pada akhirnya kita akan memperoleh kasih karunia, diubah hidup kekal di akhir zaman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi. Hari ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang hadir di sini saat ini. Menurut pengamatan saya waktu pertama sekali mempelajari buku sejarah penebusan ini, saya menemukan para teolog yang terkenal di Amerika ini. Mereka terkagum-kagum akan pengajaran sejarah penebusan. Kenapa? Karena banyak penyingkapan yang mereka belum tahu sebelumnya. Nah, saya pribadi, kalau bukan melalui pengajaran sejarah penebusan ini, saya juga sulit untuk menyelam, untuk mengetahui isi Alkitab yang sedalam-dalam ini. Seperti tadi, kita diurutin ya, bagaimana kejadian-kejadian oleh Henok ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini dikasih kesempatan untuk berdiskusi, untuk bertanya kepada narasumber kita. Saat ini mungkin dia sedang minum air atau beristirahat sebentar. Tapi kita masih ada waktu Aling atas motivasinya untuk membaca ini ya. Bapak Ibu, ini pelajaran sangat baik ya. Sister Aling bagaimana? Apakah Anda diberkati dari pelajaran malam ini? Wah, luar biasa Ibu. Dengan pemaparan dari materi pembelajaran malam ini, saya jadi benar-benar mengetahui iman yang bagaimana dan hidup yang bagaimana yang Henok hidupi sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Wow, saya senang sekali ya. Aku juga terkesan waktu Anda menyampaikan kepada saya materi pelajaran pertama yang Anda dapatkan dari GPPSI Bandung. Itu saya sangat
luar biasa karena saya senang ya kalau ada teman-teman yang belajar mengenai firman Tuhan. Apakah Sister Aling punya pertanyaan kepada Pak Yudi malam ini? Belum, Bu. Saya Belum ya? dengarkan pertanyaan yang lain dulu. Iya, terima kasih. Iya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada pertanyaan buat saudara untuk menanyakan mengenai kehidupan Henokh ini? Bapak Ibu boleh mengambil kesempatan ya untuk bertanya ya mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi kan udah disampaikan ya bagaimana kehidupan Henokh ya yang luar biasa memelihara imannya. Itu juga yang membuat saya waktu pertama sekali menemukan pelajaran ini. Kan saya sering dulu baca Alkitab ya. Baca Alkitab, tahulah Henokh yang orang yang pertama diangkat ke surga di dalam Alkitab gitu ya. Tahu ceritanya kayak demikian. Tetapi melalui pengajaran sejarah penebusan ini saya jauh lebih mendalam. Kayak seperti kalau kita mau berenang di dalam lautan di dalam laut itu ya, waktu kita menyelam, kita akan melihat isi-isi di dalam lautan itu apa aja ya. Nah, melalui pengajaran sejarah sejarah penebusan ini, saya bisa melihat isi Alkitab itu kayak pakai teropong. Jadi isinya apa aja gitu. Nah, sampai tahun-tahunnya itu aja sangat akurat. Banyak yang bertanya, kenapa sih ya bisa secara akurat begitu? Karena dari Pak Bambang Nursena juga mengatakan, ayo belajar mengenai buku sejarah penebusan ini karena buku sejarah penebusan ini sangat luar biasa, sangat akurat. Angka-angka yang ada di sana itu benar-benar tulisannya itu bukan main-main ya, maksud saya itu luar biasa urapannya. Nah, mungkin kita mau bertanya kepada Pendeta Yudi mengenai angka-angka tadi. Mungkin banyak orang yang bingung itu, Bapak Pendeta. Angka itu kok bisa tahu ya waktu umurnya si Adam umur sekian gitu, dan kemudian selama 300 tahun itu kenapa bisa ada angka yang sedemikian gitu? Karena mereka berkata tahun kalender itu kan bagaimana perbedaannya dulu dengan sekarang? Kenapa bisa dilihat hasilnya kok kita bisa melihat angka demikian? Nah, itu sering sekali ada yang bertanya begitu, Bapak Pendeta. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya mengenai bagaimana angka-angka itu di dalam Alkitab itu bisa muncul, itu berdasarkan tahun apa? Apakah tahun di zamannya Adam, di zamannya Nuh, itu sama dengan tahun zaman sekarang, yaitu 365 hari. Zaman dulu bagaimana? Nah, gitu ya. Ada yang tanya seperti itu dan eh, saya melihat itu suatu pertanyaan yang sangat menarik gitu, sangat menarik. Saya bukan di bidang itu, tetapi saya coba melihat beberapa pandangan. Em, dan pandangan yang saya lihat yang cukup yang mendasar gitu ya, itu yang mengatakan yang mengambil dasar Alkitab di Kejadian pasal 7 ayat 11 dan membandingkannya dengan Kejadian 8 ayat 3 sampai 4. Inti pertanyaannya bahwa satu tahun di zamannya Nuh itu berapa hari? Gitu. Berapa hari? Gitu. Apakah sama seperti sekarang? Zaman sekarang itu ada yang 30, 29, 31, 28. Apakah sama seperti itu? Nah, em, ini saya kembali lagi saya bilang ada yang lebih ahli mengenai hal ini, tetapi saya hanya menyampaikan dasarnya saja gitu ya. Kalau kita bandingkan di Kejadian 7 ayat 11, di situ dikatakan pada waktu Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi air bah itu mulai terjadi pada tanggal berapa katanya? Pada tanggal 17 bulan kedua. 17 bulan kedua. Hari ke-17 bulan yang kedua.
Kemudian Kejadian 8 ayat 3 sampai 4 di situ dikatakan, maka makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 155 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi surut dan kandas surutnya air bah dan terkandas pegunungan Ararat itu, bahtera di pegunungan Ararat itu terjadi pada hari ke-17 bulan yang ke-7. Hari ke-17 bulan yang ke-7. Nah, di sini dari bulan yang kedua sampai yang ke-7 ada berapa? Ada 5 bulan. Betul ya? 5 bulan. Dan dikatakan 5 bulan itu 150 hari. Ya, 150 hari. Di sini kita bisa tahu bahwa apa? Di dalam 5 bulan ada 150 hari. Apakah dalam 1 bulan itu 30 hari? Alkitab tidak bilang begitu. Ya, tidak bilang begitu. Tetapi Alkitab hanya katakan bahwa di dalam 5 bulan ada 150 hari. Dari sini ahli-ahli mengatakan dan menggunakan ini sebagai dasar bahwa di zamannya Nuh 1 tahun adalah 360 hari. 5. Oh, 360 atau 365? 360 hari. Oh, 360. Oke. Mereka katakan seperti itu. Nah, terjadi kalau kita lihat penanggalan itu mulai ditegaskan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ya, keluar dari mana? Mesir. Itu mulai di situ. Dan orang Yahudi pun mereka memiliki kalender mereka. Nah, jadi kalender apa yang digunakan di zamannya Nuh, gitu ya? Nah, pendapat pribadi saya, nah sekarang pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi saya, di zamannya Nuh itu menggunakan standar seperti ini. 5 bulan adalah 150 hari. Gitu ya. 150 hari. 1 bulan berapa hari? Saya nggak tahu. Ya, jadi ini digunakan. Akan tetapi setelah air bah terjadi perubahan. Sekali lagi terjadi apa? Perubahan. Karena bumi tidak sama lagi setelah air bah. Tidak sama lagi. Ya, sebelum dan sesudah air bah itu bumi tidak sama lagi. Bahkan peneliti melihat dan meneliti bahwa bumi berputar pada porosnya itu sudah terjadi kemiringan. Terjadi kemiringan yang menyebabkan perubahan suhu di belahan dunia itu tidak sama. Mereka menerima panas dari sisi yang mana, dari sisi yang mana itu berbeda. Karena berputarnya sudah tidak lurus, tidak tegak, gitu ya, tidak tegak, tetapi sudah bergeser sekian derajat. Nah, kita akan bahas itu sedikit di dalam pertemuan tentang misteri kejadian pasal 11, perpendekan umur. Nah, tetapi terjadi perubahan-perubahan tersebut sampai hari ini di dalam kalender dunia yang paling terkenal terjadi perubahan standar dari kalender Julian ke kalender Gregorian, gitu ya, Gregorian. Orang Yahudi sampai hari ini mereka punya kalender sendiri berdasarkan bulan, gitu ya. Tetapi secara internasional kita menggunakan kalender Gregorian atau kalender matahari. Nah, itu penjelasan mengenai hal ini. Bagi yang mau mempelajari atau membaca referensinya, saya sudah berikan kepada Ibu Eni, tetapi saya mohon maaf itu dalam bahasa Inggris, gitu ya. Itu diterbitkan artikel itu dari Universitas Yerusalem. Ya,
Silakan. Iya, Saya makasih. semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Maklum bukan bidang saya. Iya, makasih banyak Pendeta Yudi ya, luar biasa pemaparannya. Apakah ada lagi ini Pak Umbu Akwan berkata luar biasa, pemaparannya sangat memberkati. Memang betul Pak, saya juga dulu sangat memberkati. Jika Bapak ingin ingin berkomentar, saya akan buka unmute. Silakan Pak, di unmute Pak. Saya sudah meminta, iya silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Heni. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Saya Umbu Akwan dari Papua di Jayapura. Di sini kami sudah jam 00:13, artinya lewat Wow. lebih 2 jam dari. Ya, tapi tetap semangat mengikuti pemaparan Bapak Pendeta Yudi yang sangat luar biasa. Saya hanya mau menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama sedikit mengomentari tentang sistem penanggalan. Seperti yang saya setuju, seperti yang disampaikan Bapak Pendeta Yudi, bahwa banyak negara atau banyak kerajaan di dunia ini menggunakan sistem penanggalan berbeda-beda. Yang saya tahu kalau di Alkitab itu selalu penanggalan setiap kerajaan atau setiap wilayah itu dihitung berdasarkan sebuah peristiwa yang terkenal. Jadi kalau kita membaca peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, selalu hari pertama mereka keluar dari Mesir itu selalu dihitung hari pertama. Itulah sebabnya di padang gurun selalu dibilang pada hari yang pertama, pada bulan yang kedua, pada tahun yang kedua sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, selalu begitu. Jadi biasanya peristiwa-peristiwa yang terkenal itu dijadikan hari pertama penanggalan. Kemudian dia mulai mengalami perubahan ketika bangsa Israel di Kanaan. Pengangkatan raja selalu dijadikan patokan penanggalan. Ya, jadi banyak kerajaan seperti itu. Itu hal pertama. Jadi pada masa sebelum kalender modern hari ini, berbagai daerah di seluruh dunia memiliki penanggalan yang berbeda. Nah, hal itu terbukti juga ketika dilaksanakannya Olimpiade pertama tahun 1896 itu, ada beberapa negara yang datang ke Yunani untuk mengikuti Olimpiade. Ada yang datang 3 bulan setelah pelaksanaan, ada yang datang 6 bulan sebelum pelaksanaan karena penanggalannya tidak sama. Ya, sekitar seperti itu. Itu hal pertama. Lalu hal yang kedua tentang sistem penanggalan, tadi Bapak Yudi sudah bilang, ada yang menggunakan sistem peredaran bulan sehingga hanya 10 bulan saja setiap tahun. Tapi ada yang menggunakan sistem peredaran matahari sehingga ada 12 bulan. Nah, beberapa hal di Alkitab juga hal itu bisa kita temukan. Jadi saya kira apapun yang terjadi, kalau kita mau menggunakan kalender sistem penanggalan 12 peredaran matahari, maka kita akan tetap sama 365 hari atau tepatnya 364 hari begitu. Tapi kalau kita punya saudara-saudara Muslim menggunakan peredaran bulan, jadi biasa setiap 10 bulan. Ya, itu saja saya pikir komentar tentang penanggalan. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak Yudi, ini saya sangat tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai materi malam hari ini. Kemudian ada Bapak menafsir dan memberi statement iman yang menurut saya juga terberkati dengan pernyataan itu, yaitu melalui Henok kita bisa belajar bagaimana hidup dengan Tuhan dan mengetahui hari depan seperti itu. Dan sorotannya berkaitan dengan Henok yang diangkat ke surga. Saya sedikit ingin mendengar komentar dari Bapak Yudi tentang bagaimana penilaian Bapak tentang Musa. Ya, memang Musa itu di Ulangan pasal 34 itu memang secara jelas dikatakan dia meninggal
Tapi beberapa nats lain mengatakan bahwa dia berkumpul dengan para leluhurnya. Lalu Allah berjanji pada Musa di puncak Pisga itu, kau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu, tapi sekali waktu kau akan sampai di sana. Dan itu mencapai perwujudannya ketika Musa dan Elia muncul memberikan kekuatan pada Yesus di Getsemani. Saya berandai atau saya berkesimpulan, mungkin tidak terlalu kuat, tapi menurut saya Musa dan Elia juga mungkin sama dengan Henokh. Mereka terangkat ke surga. Karena dalam pernyataan Alkitab yang lain, ya bukti kematian jasad dan sebagainya Musa itu tidak ditemukan. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan waktu. Ya, dipersilakan buat Pendeta Yudi untuk menanggapinya. Baik Bapak, terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena Bapak sekarang udah tengah malam di Papua tetapi masih mengikuti ini, udah 12:30 gitu ya. Baik Pak, terima kasih masukannya, komentar Bapak mengenai tahun-tahun itu bisa memperkaya kita semua gitu ya. Nanti kalau Bapak-Bapak ada atau Ibu-Ibu memiliki buku yang keempat, ya seri sejarah penulisan yang keempat, itu mengenai tahun-tahun raja-raja. Nah, itu sangat detail, di situ dijelaskan mengenai raja-raja tadi yang disampaikan oleh Bapak Umbu Akwan. Benar ya, saya baca apa adanya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mengenai ubah gitu ya, mengenai ubah, kemudian mengenai Musa. Bagaimana mengenai Musa itu? Ini pertanyaannya ya. Bagaimana mengenai Musa itu? Di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Alkitab hanya 2 orang yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Hanya 2 orang. Alkitab memberikan kesaksian mengenai hal ini. Itu adalah Henokh dan Elia. Henokh dan Elia. Jadi Henokh itu diubah. Jadi dari antara cakupan dari Adam sampai Abraham, Henokh itu ada Henokh sebagai saksi, sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa terangkat ke sorga, diubah itu benar-benar ada. Dari Abraham sampai Yesus Kristus ada satu bukti lagi. Dia adalah Elia. Ya, Alkitab menyatakan mengenai 2 sosok ini. Jadi harus ada 2 baru bisa diterima sebagai saksi, suatu kesaksian kebenaran, benar ya? Tetapi kalau kita lihat mengenai Musa, sebenarnya kita bisa pahami seperti gini. Memang di kitab Ulangan di pasal yang terakhir dikatakan bahwa kemudian naiklah Musa ke atas gunung Pisga dan matilah dia di sana. Dikatakan matilah dia di sana. Tubuhnya masih kuat, matanya jernih katanya. Dia masih ada kekuatan. Tetapi dia mati gara-gara apa? Karena Tuhan berfirman, dia mati, dia mati. Tetapi ada ekspresi dikatakan bahwa ketika orang cari jasadnya dia, jenazahnya itu nggak ada, gitu ya, tidak ditemukan katanya, tidak ditemukan. Kalau kita baca di kitab Yudas, muncul perseteruan antara penghulu malaikat Gabriel dan setan, gitu ya, dan setan mengenai hal apa? Mengenai hal mayat Musa katanya, gitu ya, mengenai mayat Musa itu. Jadi kalau kita lihat di situ, apa yang sedang mereka pertengkarkan ya, mengenai mayat Musa itu? Setan melihat bahwa Musa itu ada dosa, sehingga apa? Sehingga harus di bagian dia, gitu ya. Tetapi penghulu malaikat bilang enggak seperti ini, adalah orang benar katanya, orang yang ada benar. Ya sekitar seperti itu. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi kepada Musa ini? Kalau kita lihat ada satu ayat yang bisa membantu kita. Di Lukas pasal 9
Di Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31. Kalau kita lihat, Yesus naik di atas suatu gunung, dan di atas puncak gunung itu Yesus itu berubah rupa, mengenakan tubuh kemuliaan. Ini luar biasa, betul ya? Dia di dalam ruang dan waktu manusia pada waktu itu, tapi dia berubah rupa. Ini suatu penampakan yang sangat-sangat mulia. Tetapi bukan cuma dia sendiri, muncul juga siapa? Musa dan Elia. Dari semua tokoh yang luar biasa, muncul Musa dan Elia. Apa sih yang sedang mereka bicarakan? Karena dikatakan ayat 30, dan tampil kedua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Berarti mereka sementara ngobrol kan? Apa yang sedang diobrolkan? Ayat yang ke-31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa yang sedang dibicarakan? Tujuan kepergian Yesus yang akan Yesus genapi di Yerusalem. Kata kepergian di sini di dalam bahasa Yunani adalah exodon. Exodon. Kalau kita tahu Exodus, ini adalah kata yang sama tentang kepergian, ya, berpindah tempat, keluar, ya, keluar, meninggalkan suatu tempat. Artinya apa? Yesus sementara berbicara dengan Musa dan Elia tentang Yesus akan meninggalkan dunia ini, mau pakai caranya siapa? Cara Musa atau cara Elia? Musa dia mati, tetapi tubuhnya tidak ditemukan. Ini berbicara tentang kebangkitan. Elia dia tidak mengalami maut, tetapi dia langsung pergi ke sorga, hidup-hidup, terangkat ke sorga. Musa mewakili hidup kekal berdasarkan kebangkitan, Elia mewakili hidup kekal tanpa mengalami kematian. Jadi Yesus mau ikut mana? Jalannya Musa, kebangkitan, atau jalannya Elia? Diubah. Kita tahu bahwa Yesus mengikuti jalan Musa. Dia mati dan dia bangkit. Ya, dia bangkit. Jadi Yesus pun membawa dua hal ini kalau kita lihat. Ya, Yesus membawa kedua hal ini. Di dalam Yesus, Yesus katakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit. Ya, meskipun dia telah mati, dia akan bangkit. Betul ya? Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-26 Yesus bilang apa? Dan, nah di sini, dan yang masih hidup, tetapi mereka percaya kepadaku, mereka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yesus tidak berhenti, Yesus tanya, percayakah engkau akan hal ini? Semuanya terdiam. Kenapa? Karena tidak ada yang percaya. Yesus membawa kedua hal itu, kebangkitan dan ubah hidup kekal. Yesus membawa kedua hal ini. Tetapi pada akhirnya, Yesus menggenapi yang mana? Kebangkitan. Di dalam satu garis silsilah Kejadian pasal 5, keturunan Adam, ada mereka yang hidup tetapi mati. Tetapi ada yang tidak mati-mati. Betul ya? Dalam satu garis silsilah, tetapi ada yang mati, ada yang tidak mati. Ada garis keturunan yang lalu ia mati, tetapi ada satu lagi garis keturunan yang tidak mati. Tidak ada kata lalu ia mati. Garis keturunan Henok ini. Garis keturunan hidup dan garis keturunan yang mati, tetapi nantinya akan hidup lagi. Seperti itu Bapak. Jadi kesimpulannya, Musa dia bukannya dia diubah, tetapi dia mengalami kebangkitan.
Ya, dia mengalami kebangkitan. Makanya ya seperti itu Pak. Moga-moga bisa menambah, memperluas wawasan kita. Ya, terima kasih. Ya, Bapak bisa buka mute Pak. Silakan Pak. Ya, ya. Makasih Ibu. Luar biasa Pak Yudi, terima kasih. Saya akhirnya mendapat pelajaran baru dari penafsiran Bapak yang tadi luar biasa Alkitabiah. Terima kasih. Terima Salam. kasih Pak. Terima kasih. Dari buku secara perumusan, buku yang pertama akan baik kalau misalnya Bapak sudah Bapak memilikinya. Dulu sekitar saya lupa tahun 2000 berapa itu kita pernah sampai ke Papua. Kita pernah bikin di sana, tetapi sudah lama kita tidak laksanakan seminar di sana. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Iya, makasih banget Moksanim saya maaf kalau Moksanim itu bahasa Korea ya. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi ya. Pelajaran hari ini sangat-sangat memberkati. Ada juga yang berkata kepada saya di teks pribadi, wow luar biasa Bu Heni, saya nggak tahu ternyata dari buku Seder Olam itu sendiri sudah memberitahukan bahwa tentang air bah itu dan bertepatan dengan kematian dari Metusalah katanya gitu. Ini baru pertama sekali dia mendengarkannya katanya gitu. Saya bilang ya puji Tuhan dia menyimak dari YouTube ya. Ya karena tadi dia menyimak dari YouTube dan dia memberitahukan kepada saya melalui teks. Bapak Ibu masih adakah yang ingin mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, saya mau mengizinkan Pendeta Yudi untuk beristirahat karena hari ini panjang sekali kegiatan Bapak Pendeta Yudi, juga karena dia mengajar ya di tempat lain. Jadi hari ini kita akhiri. Kita minta kesimpulannya dari Bapak Pendeta Yudi dan minggu depan ya kita akan masuk di dalam pembelajaran mengenai misteri perpendekan umur silsilah ya. Iya Pak, Bapak Pendeta ya. Misteri perpendekan umur dalam silsilah Kejadian pasal 11. Dalam Kejadian pasal 11. Ya, Bapak Pendeta, apakah ada yang mau dirangkumkan sebelum didoakan penutup? Saya minta Bapak Pendeta untuk doa penutup nanti. Baik, terima kasih. Jadi ada satu tadi telah disebutkan juga ada satu buku namanya Seder Olam. Ini merupakan satu buku yang sangat kuno dan di situ dicatat mengenai Metusalah bahwa dia mati itu tanggal 10 bulan 2. Tanggal 10 bulan 2. Kapan itu? Itu adalah 7 hari sebelum. Itu adalah waktu ketika Nuh mendapat perintah untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, hal ini untuk menyatakan kepada kita bahwa semua bapa leluhur dari Adam sampai kepada Lamek telah mati duluan sebelum air bah terjadi. Artinya apa? Artinya penghakiman air bah tidak melanda bapak-bapak leluhur iman itu. Karena ada yang berpendapat bahwa mereka juga mati, masih hidup mungkin, dan dia mati gara-gara penghakiman air bah. Contohnya ya, si Metusalah itu. Tetapi ini menjadi suatu bukti bahwa Tuhan melihat iman mereka, dan mereka bukan menjadi target hukuman dari Tuhan, melainkan mereka yang tidak percaya. Jadi ini kesimpulan terakhir dari saya. Semoga kita semua senantiasa melihat kepada Tuhan Yesus saja, lihat firman yang tercatat dalam Alkitab yang kita miliki, mari kita ikut apa adanya, percaya apa adanya, sehingga kita pun bisa ikut sampai akhir. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah mencurahkan belas kasih-Mu kepada kami. Pada malam hari ini, Bapak, Engkau telah menyertai setiap pelajaran kami, dan khususnya pelajaran sejarah perebusan ini, kiranya memuliakan nama Tuhan saja. Ketika ada pencerahan-pencerahan yang kami terima pada malam hari ini, semua karena kasih karunia-Mu saja.
Hanya Engkau yang dimuliakan lewat segala hal yang kami alami, dan Engkau yang mencurahkan kepada kami kasih karunia untuk lebih tetap bersemangat dan lebih lagi bersemangat mengajak banyak orang untuk mempelajari firman-Mu, memahami dari sudut pandang sejarah perebusan, sehingga kami bisa menemukan bahwa Alkitab adalah 100% firman Tuhan tanpa kesalahan. Dan semua hal itu menjadi berkat bagi kami, karena kitab suci ditulis untuk memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal. Kami percaya Yesus Kristus membawa kebangkitan dan ubah bagi kami. Hari ini kami mau berharap hanya kepada Engkau saja. Kami menanti-nantikan Engkau yang datang dan akan memberikan upah kepada kami semua, anggota keluarga kami yang menanti-nantikan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kami bertemu lagi, kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi kehidupan kami. Setiap pekerjaan, penghidupan, hal-hal kegiatan yang kami jalankan, Bapak kiranya Engkau yang melindungi dan mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati channel Sema Adonai ini, setiap sambungan-sambungan channel yang menyiarkan kembali kelas ini, kiranya Bapak Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka. Semua pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung di dalam Sema Adonai ini, kiranya Engkau yang memperhatikan kehidupan mereka, keluarga mereka, dan masa depan mereka, Engkau yang mencurahkan kasih karunia dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Amin, Bapak Ibu. amin. Iya, terima kasih banyak Pak Pendeta Yudi. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah dari sini, saya akan umumkan. Bapak Ibu bisa mampir ke channel YouTube kami, yaitu GPBSI Bandung, GPBSI Jakarta, dan YouTube Sejarah Penebusan. Bapak Ibu akan bisa melihat begitu banyak pelajaran-pelajaran di sana. Kalau Bapak Ibu senang sekali belajar firman, mampir ke channel YouTube GPBSI Jakarta dan GPBSI Bandung dan YouTube Sejarah Penebusan. Baik, dari Jum Sema Adonai kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti pelajaran-pelajaran firman di Jum Sema Adonai. Tentunya kami mengundang Bapak Ibu untuk membagikan share link ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat diberkati, karena Jum Sema Adonai pertama sekali di Indonesia, ya, Jum Sema Adonai, tempat belajar firman Tuhan yang terbuka. Dan di sini di Jum Sema Adonai banyak sekali narasumber yang kompeten yang dapat mengedukasikan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.